Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat edisi hari ini yang membahas tentang penyakit bronkitis. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Putri dan juga Dokter Lisda nih. Nah Dokter Putri, terakhir kita tadi membahas terkait dengan diagnosa ya dokter ya, pemeriksaan ya dokter. Sekarang kita lanjutkan ke pemeriksaan penunjang. Oke. Silakan dokter. Ini nice to know aja ya untuk semua masyarakat yang sedang menonton. Jadi pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan oleh dokter untuk mengkonfirmasi. Kalau ini biasanya kita untuk nentuin penyebabnya tadi. Misal ya, darah lengkap kita cek misalnya HB-nya, leukositnya, sel darah putihnya. Sel darah putih itu kan kalau meningkat kita bisa jadi penanda untuk adanya peradangan di dalam tubuh kita. Oke, jadi darah itu juga berdampak ke darah juga deh dokter, walaupun cuma di saluran pernafasan. Benar, karena tubuh kita tuh semuanya berespon. Kalau ada peradangan nanti ada sel darah putih yang meningkat. Kalau misalnya lemas nanti kita lihat lagi HB-nya, apakah ada pengaruh dari HB-nya yang rendah, gitu-gitu ya. Terus nanti ada juga diff count untuk ngitung tanda peradangan. Terus ada fototoraks, fotoronsen. Fotoronsen ini kita perlukan untuk kalau misalnya kita kayaknya bingung nih apakah benar bronkitis atau yang lain, begitu, untuk menyingkirkan diagnosis banding. Nanti di fototoraks itu akan kelihatan paru-paru yang sehat dan paru-paru yang bermasalah, yang ada peradangan, itu nanti bisa ketahuan dari fototoraks. Fototoraks itu kan menggambarkan di mana letak infiltratnya. Infiltrat itu kayak perbercakan yang tidak normal yang ada di paru-paru. Jadi misalnya kita curiga pasien ini bronkitis nih, terus kita kirim ke fototoraks, fotoronsen, nanti kita akan lihat, oh ternyata paru mana yang kena, paru kanan kah, paru kiri kah. bisa sebagian-sebagian dokter ya? Bisa kita lihat nanti bagiannya yang kena yang mana, lobusnya apakah lobus atas, lobus tengah, apa lobus bawah yang kena, jantungnya gimana, itu juga sudah kelihatan kalau dari fototoraks, membesar atau enggak, ada cairan enggak di parunya, begitu. Itu semuanya kelihatan dari fototoraks. Tapi kalau kita bernafas dokter, rata nggak deh pembagiannya ke paru kanan dan paru kirinya dokter? Kalau kita apa? Kita bernafas itu. Kalau kita paru-paru normal ya, paru-paru normal itu akan kelihatan gambaran dari apakah dia hitam atau putih. Jadi normalnya paru-paru itu, gambaran udara di paru itu kan warnanya hitam. Nah, kalau misalnya ada perbercakan atau ada infiltrat atau ada benda asing di dalam paru, itu nanti akan kelihatan warna putih dia. Kalau cairan nanti dia akan kelihatan batas antara udara dan air. Nanti akan kelihatan. Itu semua nanti dibacakan oleh dokter spesialis radiologinya atau mungkin nanti dokter umumnya juga bisa baca. Oke. Gitu. Jadi semuanya ada penandanya ya. Kita bersyukur ya, kita sudah hidup di zaman yang sekarang sudah canggih, sudah bisa membantu kita, sangat membantu untuk menentukan diagnosis dari suatu penyakit, begitu. Nanti yang paling mudah juga ada namanya SpO2. SpO2 kalau pernah lihat yang dipasang di jari untuk melihat saturasi oksigen. Saturasi, waktu kita zaman COVID itu kan sangat terkenal ya, orang pada beli itu untuk melihat apakah saturasi oksigen kita itu cukup. Kalau kita sudah di bawah 95%, berarti kan kita butuh pantauan atau bantuan dari oksigenasi, nanti dipasang oksigen untuk bantuannya. Tapi kalau misalnya di atas itu berarti masih normal. Walaupun kita batuk, walaupun ada sumbatan di jalan nafas kita, atau mungkin ada dahak-dahak, itu kalau di atas 95% artinya masih bisa bernafas dengan bagus. Nanti ada analisis gas darah, ada spirometri untuk mendiagnosis banding asma. Kemudian ada CRP. CRP ini penanda adanya peradangan ya, untuk diketahui saja. Oke, tapi dok, kenapa kalau orang masuk rumah sakit itu harus pakai
alat bantu oksigen itu dokter? Apapun penyakitnya biasanya dikasih Oh, itu iya. tuh. Kenapa tuh dok? Mm-mm. Mungkin banyak yang bingung juga kan? Oke, sebenarnya nggak semua pasien itu diberikan bantuan oksigen, tapi memang ada pasien-pasien tertentu, contohnya seperti pasien dengan penurunan kesadaran, itu kita bantu dengan oksigen. Takutnya penurunan kesadarannya ada sumbatan jalan nafas di situ, tidak efektif jalan nafasnya. Atau mungkin pasien dengan batuk-batuk, dengan sesak, itu kan biasanya mereka sulit tuh untuk mengambil udara ya, lewat hidung, lewat mulut itu kan sulit. Nah, kita bantu dengan oksigen. Oksigenasi itu juga nanti disesuaikan dengan saturasi oksigennya tadi. Jadi sebelum dilakukan terapi oksigen, kita pasang dulu saturasi oksigen untuk kita tentukan berapa liter per menit. Nanti dokternya akan ngasih oksigen ke pasiennya. Jadi kita nggak sembarang pasang oksigen. Ada batasan-batasan tertentu dan ada juga aturan tertentu berapa sih kita ngasih pasien itu oksigen. Nggak boleh terlalu banyak juga, nggak boleh terlalu Kalau terlalu banyak justru nggak baik Iya. juga dokter ya? Ini berarti framing film-film nih biasanya. Iya, kadang kan semuanya mau dia bagus oksigennya tetap dipasangin gitu. Mau dia luka di mana yang diperban tetap kepala. Iya kan? Iya, iya. Ini film-film dokter. Biar Jadi- kelihatan parah gitu. Ya, jadi koreksi ya mungkin untuk perfilman. Nah, kemudian ini pada pengobatan. Pengobatan ini sebenarnya kalau kita tahu dia penyebabnya karena virus atau mungkin karena kita lagi lelah terus kecapean terus kita batuk demam gitu, itu cukup dengan istirahat aja, bed rest di rumah, libur dulu dari pekerjaannya, minum air putih yang banyak, hidrasi yang banyak, makan yang bagus, makan makanan yang bergizi, sayur, buah-buahan, itu sangat membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan nih virus-virus tadi, bisa kita lawan. Iya, karena faktor kekebalan tubuh tuh faktor yang penting juga dokter ya. Betul sekali, sangat penting. Kalau sistem kekebalan tubuh kita bagus, insya Allah nggak mudah dihinggapi penyakit ya. Oke, jadi walaupun paparan udaranya sama-sama kotor misalkan ya, tapi kekebalan tubuhnya berbeda berarti bisa hasilnya juga berbeda berarti setiap Bisa, orang dokter ya. bisa. Tapi kalau misalnya dia sudah sangat kotor ya, mungkin akan terpapar juga walaupun dia sudah kekebalan tubuhnya bagus nih misalnya. Tapi dia merokok terus, itu kan dia bakal kalah juga gitu. Ya. Iya, Terus jangan. ada nanti diberikan obat antiinflamasi. Ini kan tadi kan peradangan kan, berarti nanti dokternya akan kasih anti radang kayak gitu ya, kausatif. Kemudian bronkodilator. Bronkodilator itu untuk membesarkan bronkus. Jadi tadi kan bronkusnya sempit nih. Jadi dikasihkan sama obatnya bronkodilator. Dokternya nanti akan kasih bronkodilator untuk melegakan. Jadi bronkusnya akan berfungsi secara normal lagi. Bronkodilator kalau misalnya ada wheezing, kan tadi ya. Jadi semua yang diberikan oleh dokter itu sesuai dengan pemeriksaan. Kalau pemeriksaannya ada wheezing, ada penyempitan di sistem pernafasan, berarti akan dikasih pengobatan pelega untuk bernafas. Kalau tidak ada berarti tidak perlu begitu. Oke, ini seperti yang sering kita bahas dokter ya, Iya. jangan suka ngide, Betul. nanya ke tetangga, nanya ke Benar. saudara gitu. Ini pakai apa kemarin batuk-batuk, pakai Ya. obat ini nih, manjur. Yang Jangan lagi coba-coba hits sendiri ya dokter. sekarang kan nebu ya, nebu. Semua pasien di nebu. Nebu ini uap Oh, ya. diapin. Iya. Tidak semua ya itu, dan uap itu pun juga ada obatnya. Tidak sembarangan pasien batuk sesak langsung di nebu, itu enggak. Kita harus periksa dulu pasien ini penyebabnya apa gitu. Memang ada penyempitan atau enggak. Kalau misalnya enggak terus dikasih bronkodilator bisa berbahaya ya. Iya, Jadi karena- intinya jangan berobat sendiri. Iya, karena biasanya suka jadi dokter semuanya tiba-tiba kan dokter kalau Benar. kalau ada yang Karena orang meniru, Iya. sistemnya meniru kan. Oke. Kalau misalnya ada yang viral, ngikutin gitu. Oke dokter, semakin menarik dokter, kita akan Iya. ngobrol lebih lanjut di segmen terakhir nantinya. Silakan duduk dulu dokter. Oke. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.